Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat, warahmatullahi Cak wabarakatuh. Aziz. Kelihatannya kita akan bincang-bincang di tempat santai nih, Cak Aziz ya. Saya kenalan dulu. Jadi buat teman-teman, rekan-rekan untuk people skill, saya mau kenalan dulu dengan partner saya. Ini namanya Aziz. Luar biasa kalau dari TV, sahabat saya ini punya experience terkait dengan human resources, human capital yang track record-nya di dunia perminyakan cukup besar dan barangkali ini ada kontribusi yang sangat bermanfaat buat sahabat kita. Baik, perkenalan saya mau jelaskan banyak sekali ini pengalaman beliau, nanti kita gali satu persatu di setiap episode. Baik, saya mendapatkan materi terkait dengan self-image. Sekarang silahkan, monggo, Aziz, self-image. What is the meaning of self-image? Monggo, silahkan. Ya, sebenarnya sederhananya adalah kalau di dunia bahasa Indonesia itu adalah citra. Oh, siap. Baik. Citra. Baik. Jadi citra diri. Namun saya lebih suka kalau kita terjemahkan sebagai bagaimanakah, how I see myself. Bagaimanakah saya itu melihat diri saya sendiri. Diri saya sendiri terhadap kelebihan. Ya. Jadi kelebihan, kekuatan apapun yang disebut itu, Ya. dan juga kekurangan atau kelemahan saya, atau kekurangan saya, atau yang disebut, jangan disebut kekurangan atau kelemahan terlalu negatif, kita sebut aja development opportunity. Diri saya itu kayak apa sih? Oke, baik. Self image ini di dalam internal yang menciptakan citra itu, atau kita dapat image dari eksternal, dari luar? Ya, sebenarnya citra ini keluar dari internal. Jadi saya sendiri, makanya saya sebut di awal tadi bahwa bagaimana saya melihat diri saya. Sehingga image pertama itu keluar dari diri sendiri. Jadi saya bayangkan aja bahwa saya punya satu perusahaan A, yang saya sebut satu perusahaan A. Perusahaan A ini akan menjaga image perusahaan dengan memberikan dana budget yang luar biasa gede hanya untuk marketing strategi mereka, untuk mempertahankan yang kalau dalam bisnis atau marketing bisnisnya itu adalah disebut dengan strategi bisnis mereka, yaitu mempertahankan brand. Baik. Outputnya, ini output dari self image ini, apakah si internal, si person itu mengharapkan sesuatu, atau self image ini yang berharap adalah pihak eksternal, untuk misalnya pihak eksternal ingin self image-nya modelnya seperti seorang tentara misalnya, seperti itu. Bagaimana? Ya, sebenarnya self image ini didrive oleh internal. Jadi saya yang mengedrive. Namun ketika saya berhubungan dengan dunia luar, maka self-image ini akan sangat mempengaruhi pandangan orang luar terhadap saya. Jadi contoh sederhana, ketika saya berhadapan dengan seseorang, di mana seseorang ini ya luyu, kurang kelihatan energinya itu, energi atau drive-nya itu nggak ada. Image saya yang pertama terhadap orang ini seperti brand satu perusahaan itu adalah kurang menarik. Baik. Ini baru judul nih ya, baru kita lanjutkan halaman 1 ya. Ini baru judul, nanti takut kehabisan waktu. Silakan. Menurut sampean di dalam self image lanjutannya bagaimana? Silakan. Ya. Ini sebenarnya adalah konsep diri sendiri ya, yang akan memberikan jaminan pada saya, ya, jaminan pada diri saya, sehingga saya dapat melakukan sesuatu atau mengachieve atau mengaccomplish, mencapai sesuatu dengan kemampuan dan kekurangan saya. Yakin bahwa saya memiliki kemampuan dan kekurangan. Itu bisa diarahkan sama visi kita nggak sebagai individu? Misalnya kita inginnya jadi seorang pelukis atau artis. Nah, self image ini kita bentuk sesuai dengan visi kita atau gimana?
Ya, self image ini sebenarnya didrive oleh segala sesuatu yang ya pengalaman, exposure, belief. Nah, belief, kepercayaan, keyakinan, ketekunan saya. Ketika saya berkeinginan menjadi seorang pelukis, maka drive saya, belief saya harus benar-benar udah terpatri bahwa I can do melukis. Baik. I can do. Karena self image ini faktor penentu terhadap sukses atau failure kita. Oh, baik. Artinya bahwa kita sebetulnya bisa saja kalau kita punya visi kita, punya cita-cita kita, maka self image dibentuk diarahkan ke sana. Bisa jadi apakah itu bukan karakter asli? Bedanya apa nih dengan karakter yang diarahkan sama self image? Ini bedanya apa? Ya. Sebenarnya karakter itu salah satu penopang utama terhadap self image. Self image itu hanya sebagian kecil dari karakter yang, kalau ngomong karakter besar sekali, Mas. Besar sekali. Namun saya akan batasi kepada self image ini aja. Self image itu adalah kemampuan pribadi saya untuk melihat kekurangan kelebihan. Saya sebut kekurangan dalam hal ini sebenarnya opportunity, development opportunity. Tidak ada orang itu sempurna, tapi dialah sebagai pemenang bila dia bisa mengalahkan kelemahan, kekurangan itu. Maka saya sebut development opportunity. Nah, ketika saya mengatakan self image, ketika saya ngomong image, maka yang ada di sini, di benak ini, di pikiran ini, bahwa saya mampu, saya kayaknya kok nggak yakin ya, dan seterusnya. Maka akibatnya ketika saya mengatakan kayaknya saya kuranglah kau. Baik. Artinya sebetulnya bahwa self image ini dipengaruhi juga oleh pengalaman masa lalu atau saat ini. Itu kira-kira banyak pengaruhnya nggak? Ya, pengalaman masa lalu itu menjadi pola dasar kita. Saya sebut pola dasar. Nah, ketika kita berhadapan dengan masa kini atau saat ini, ini masih ada bayang-bayang masa lalu kita. Nah, bagaimanakah kita bisa mengatasi bayang-bayang ini dan sebagainya? Kita akan bicarakan setelah Cak Dewo memberikan beberapa pertanyaan lainnya. Oke, baik. Saya lanjut di slide berikut ya, Cak. Baik. Saya melihat bahwa self image ini sebetulnya memang bagaimana cara mereka, katakanlah mereka punya visi, kemudian mereka masuk dalam satu komunitas, misalnya dalam satu perusahaan yang dibentuk self image-nya berdasarkan values di organisasi. Menurut Kak Aziz gimana? Jadi akhirnya kita nggak bisa lagi membangun daripada self image ini sesuai dengan visi kita, karena begitu masuk organisasi sudah berubah, visinya diarahkan kepada visi organisasi. Ini menurut Kak Aziz gimana? Iya. Yakinlah bahwa walaupun company memiliki corporate company atau corporate image, namun yang mendasar sekali buat seseorang atau individu adalah self image-nya sendiri. Ketika dia masuk di dalam organisasi itu, di dalam tim itu, maka image atau corporate image itu yang akan dia perankan. Contoh, saya seorang yang introvert. Katakanlah pendiam. Tidak banyak omong. Ketika saya di dalam satu tim yang isinya orang-orang extroverted, yang open mind, open just about talking, dan seterusnya, talkative. Apabila saya seorang diri, keep quiet, diam, maka saya akan menjadi orang yang tersisihkan, yang diabaikan. Maka saya harus membuat image saya juga menjadi seorang yang juga suka bicara atau talkative itu.
Oh, baik. Tapi artinya bahwa self image yang dibentuk si setiap individu, artinya bisa juga belum mencerminkan daripada karakter ya? Bisa seperti itu, kira-kira seperti apa? Jadi sekali lagi Yes. kalau kita ngomong soal karakter banyak faktornya. Oke. Nah, Tapi ini di organisasi nih, di corporate nih. saya fokus saja pada self image yang tadi, self image individu dengan self image daripada corporate company. Oke. Atau corporate image dari satu company. Baik. Nah, makanya ketika seorang HR profesional akan melakukan rekrutmen, di mana si company memiliki value, di mana company memiliki katakanlah company culture yang seperti ini dan sebagainya. Ketika rekrutmen, si HR profesional wajib dan harus bisa melihat apakah matching antara company requirement, dengan individu qualification-nya. Kualifikasi tidak hanya tertulis ketika interview face to face. Ketika face to face interview itu kita harus gali untuk menemukan apakah dia seorang yang easy beradaptasi, easy untuk melakukan matching, easy dalam melakukan katakanlah link terhadap yang di-expect tadi. Seperti itu. Baik. Ini berarti penting ya, ini juga catatan buat para sahabat people skill di SETA, bahwa kita meskipun misalnya misalnya dari sekolah GPA kita tinggi dan sebagainya, belum tentu bahwa individual self image di individual belum tentu cocok dengan self image yang company yang dituju ya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ini menggagalkan daripada calon karyawan, meskipun dia nilai tinggi, tapi value-nya di individu saat interview, ternyata mereka menyimpang jauh, misalnya seperti itu. Kemudian value di corporate seperti apa, itu bisa jadi kalau nggak match bisa gagal ya, value buat catatan juga buat rekan-rekannya, begitu ya? Betul. Oke. Saya punya banyak pengalaman ketika melakukan interview. Yang menarik ada satu case, si kandidat ini luar biasa canggih kalau buat saya. Mungkin zaman kemarin itu canggih, zaman sekarang nothing, bisa jadi. Si individu atau calon ini melakukan browsing tentang company ini. Dia melakukan check and recheck terhadap katakanlah RNR-nya kayak apa. Ketika dia lihat RNR dan sebagainya, dia pelajarin itu. Dan yang lebih unik lagi, kalau itu biasa, yang lebih unik, dia melihat siapa aja kandidat interviewersnya. Jadi katakanlah dia melihat di dalam interview, ketika undangan itu di submit, dia telepon ke si HR yang kontak dia itu. Yang kontak dia, yang menjadi SPA-nya itu, dia tanya, siapa aja kira-kira yang interview nanti, si A, si B, si C. Dia coba browsing di Google. Hebat. Dia browsing di Google. Dia buka di Google, katakanlah salah satu interviewnya adalah Aziz. Dia buka Aziz di Google, dia cari Aziz yang dari company A. Ketemu, dia pelajarin tentang Aziz dan seterusnya. Nah, ketika interview, dia langsung bisa matchingkan image dia terhadap image-nya si Aziz tadi. Jadi self image ini boleh dibilang juga merupakan medan magnet atau arus listrik yang bisa saling connect each other atau saling menumbuk untuk berlawanan. Jadi menjawab pertanyaan Cak Dewo tadi, bahwa banyak sekali yang GPA-nya 4.0, namun tidak dapat menjual. Namun ketika berhadapan dengan interviewer, keringat bercucuran. Karena apa? Image dia terhadap diri sendiri. Aduh, aku punya banyak kekurangan. Aduh, aku nggak mampu. Aduh, aku ini kok. Jadi aduh. Akibatnya ketika berhadapan, yang ada di dalam pikiran dia adalah,
aduh aku gagal ini. Gagal beneran. Oke. Baik. Ini penting sekali berarti. Jadi how to sell yourself ya, betul ya. Seberapa besar kita mampu menjual diri kita dengan kemampuan kita ya. Gagalnya di sana adalah kita tidak memahami lawan kita. Istilahnya seperti itu ya. Betul. Baik, saya coba lanjutkan di slide kedua. Coba, ini ada faktor bagaimana kita memastikan bahwa kesuksesan kita atau kegagalan dalam hidup. Apa nih ada esensi di sini? Silakan, monggo. Ya, sebenarnya self image ini saya tekankan di sini adalah it is about hidden atau unspoken thing yang ada pada diri kita masing-masing. Saya, Cak Dewo dan semuanya. Saya panggil Cak Dewo karena kita sudah akrab sekali dalam hal ini. It will control your mind. It will control your mind. Nah, ketika saya ngomong my mind, mind kita, pikiran kita itu adalah ibarat video player. Saya ambil, kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang di YouTube, atau kalau sekarang ada Netflix. Jadi mind kita itu adalah Netflix playernya. Namun saya pilih filmnya. Begitu saya klik filmnya, itu seolah-olah saya memasukkan. Tidak, mind ini adalah playernya, Netflixnya. Film yang kita pilih itu adalah kasetnya atau CD-nya atau whatever we call. Kita masukkan. Begitu itu play, pikiran saya membayangkan itu. Jadi boleh jadi saya misalkan bahwa saya saat ini saya berpikir bahwa aduh, ini saya kok kepingin rasanya ketemu Mas B, Bapak B. Saya bayangkan Bapak B, orangnya lucu, enak, sehingga saya rasanya kangen ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau. Saya rasanya kok ini. Jadi begitu saya itu ngomong Bapak B, seolah-olah mind kita udah langsung memplay tentang Bapak B. Atau ketika saya kepingin atau saya pejamkan mata sejenak, saya membayangkan sesuatu yang lucu. Silakan dicoba. Pejamkan mata. Pikir benar-benar tenang, konsen, pikirkan sesuatu yang lucu. Di luar nalar kita sendiri, kita ketawa sendiri atau minimal Baik. Nah, saya ini ada penting kita self image ini. Kita sekarang menghadapi ke society 5.0. Itu di Jepang sudah arah ke sana. Sehingga arahnya bahwa kita industri 4.0 saja sudah mendeklarasikan di 2030, artinya bahwa manusia sudah mulai mengurangi interaksi dengan antar sesama manusia. Artinya social human ini yang tadinya manusia sebagai makhluk sosial, sekarang kecenderungannya berkurang. Artinya bahwa nanti suatu saat akan muncul smart home, smart living, smart shopping, sehingga orang tidak berinteraksi secara antar ini. Bagaimana memastikan bahwa self image yang dia bangun itu bisa mengarahkan kesuksesan atau malah gagal nih? Metode yang saat ini apakah tepat nggak, Kak? Kira-kira gambarannya seperti apa? Ini sebenarnya udah terjawab by accident ketika kita ada sesuatu yang disebut dengan saya sebut musibah COVID-19 atau tantangan akan masa depan nanti. Dikasih contoh simple, dengan adanya COVID, kita bisa lihat semuanya. Ibu-ibu yang dulu hanya diam, duduk, manis dan sebagainya, dengan adanya tantangan COVID ini, wabah ini, yang dulunya tinggal diam katakanlah atau nyantai, dia langsung punya create something yang memiliki, saya sebut aja nilai tambah. Dia tanya sama anaknya, sama siapa kanan kiri untuk bisa memakai katakanlah HP-nya secara optimum. Lalu dia create katakanlah di WA grupnya, siapa yang mau katakanlah siapa yang mau pesan, dibuka PO-nya untuk delivery hari Sabtu. Ini simpel kata seorang ibu rumah tangga yang kemarin dia duduk diam manis, hari ini dia fight untuk survive, untuk menguasai teknologi walaupun
kalau skillnya 1 sampai 10 dia menguasai baru sampai 4, Yes. namun udah optimum untuk waktunya dia. Anak Baik, SD baik, baik. yang belajar dengan from home-nya dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Jadi artinya self image saya ini sekarang ke depan itu sudah output-nya itu diwakili oleh teknologi, diwakili oleh kecerdasan buatan, diwakili oleh seberapa besar mereka bisa menjual by facility yang ada ya. Dan kalau dilihat COVID-19 ini apakah threat, ancaman, atau malah jadi opportunity, itu tergantung cara pandang kita ya. Betul. Apakah ini akan jadi peluang? Banyak beberapa organisasi mendefinisikannya akan jadi ancaman nih, threat, sehingga mereka tidak punya tidak punya contingency plan atau rencana alternatif ya. Tapi beberapa organisasi malah jadi opportunity nih. Betul. Nah, sekarang self image ini kalau dilihat sudah tidak lagi dia harus tampil perform di dalam satu event dan sebagainya, tapi difasilitasi oleh teknologi. Kemudian cara menuangkan mereka ke depan mungkin tidak lagi kontak satu manusia dengan yang lainnya untuk menuangkan menuangkan self image-nya, tapi itu lebih powerful ya menurut Adis, begitu ya arah depan ya. Oke. Sebenarnya walaupun tidak ada kontak langsung atau face to face atau one on one interaction dan sebagainya. Namun self image tetap akan bisa saya baca. Baik. Ketika saya katakanlah via Zoom. Saya nggak nyebut Zoom bukan berarti betul ya Pak ya. Ini contoh aja. Baik. Atau via bla 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 dan seterusnya, ketika kita bisa bertatap muka via online. Itu saya bisa melihat image masing-masing. Dan saya secara individu, ketika katakanlah saya lagi telepon dengan Cak Dewa, akan tampak bahwa, waduh, image-nya Cak Aziz ini orangnya begitu ya, bisa kita bisa dilihat. Baik. Cak Aziz, baik, kita sedikit lagi nih. Ini this image you have of yourself will determine how you interpret other people's reaction to you. Ini seperti apa nih, kira-kira? Jadi sebenarnya simple kata yang saya masukkan di sini adalah saya ini adalah medan magnet yang akan menarik, atau saya adalah medan listrik yang akan menarik medan magnet, medan listrik yang seirama dengan saya. Frekuensinya Frekuensinya. Oke. Dan reaksi orang itu akan tergantung daripada saya. Kalau saya ceria, orang lain pun akan melihat saya orang ceria. Padahal belum tentu saya pada saat itu ceria. Atau belum tentu saya selalu ceria. Baik. Pada satu saat tertentu saya sebenarnya nggak ceria, tapi image yang terbuild, yang udah menjadi darah daging. Seorang A adalah ceria. Seorang B adalah slow motion. Jadi it will determine how you determine, maka interpretasi dari orang lain tergantung daripada Anda. Oke, baik. Jadi artinya bisa jadi orang menilai kita malah bisa jadi setiap orang juga misalnya saat interpretasi daripada dirinya sendiri ke orang lain itu bukan dirinya, bisa jadi ya, dan orang bisa bisa tertipu seperti itu. Atau barangkali orang yang pendiam, barangkali belum tentu juga bisa kita deteksi, itu pun hal itu bisa terjadi ya. Maksudnya ini tidak 100% bahwa interpretasi orang terhadap kita tergantung apa yang kita tampilkan atau kita sampaikan ke orang tersebut, tapi memang sebagian besar melihat daripada interpretasi yang kita sampaikan pada orang itu bisa kelihatan ya. Itu kalau menurut Aziz berapa persen presentasi orang kejujuran dalam menyampaikan interpretasi personal skill-nya atau gimana? Kira-kira kalau dibilang kejujuran ya perlu katakanlah sedikit ilmu lebih dalam. Kalau bahasa bahasa investigasi itu perlu diinvestigasi sehingga kita bisa tahu bahwa dia jujur atau tidak jujur. Tapi dalam hal ini kita ngelihat aja sebagian besar ini Jadi ketika saya ngobrol saat ini dengan seseorang, katakanlah Mr. B, saya bisa melihat bahwa bagaimanakah mimiknya, bagaimanakah ada yang disebut dengan mikromimik dan sebagainya. Itu yang sebenarnya your self image itu ada di dalam situ yang tak bisa atau sulit untuk
Oke. Dikelabuin. Baik. Jadi kalau boleh saya bilang ya, bahwa mata Anda adalah cerminan the whole who you are. Oh, baik. Cak Aziz, baik. Ini terakhir, Cak Aziz, tolong summary seberapa efektif kita mampu mengeksplor self image kita, kemudian gimana sih triknya supaya self image kita itu memang bisa mengarahkan kita kepada visi kita nih, kesimpulan, karena banyak sekali materi nanti yang akan kita eksplor nih. Ini kesimpulan terakhir, Pak. Ini silakan, Cak Aziz. Ya, kesimpulannya cuma simple. Saya gambarkan sebagai apabila saya melihat di depan kaca, saya melihat diri saya adalah seorang yang powerful, seorang yang penuh dengan energi dan sebagainya. Baik. Maka yang saya sebut di sini adalah your success is in your mind. In your mind. Dig and sharpen it untuk Anda bisa sukses. Nah, salah satu tipsnya adalah saya yakin kita masing-masing kita adalah makhluk yang sosial ya. Nggak buka HP sejam aja udah kayak cacing kepanasan kali ya kalau zaman sekarang. Nah, buat saya adalah apabila saya punya seseorang yang kita trust, entah saudara, entah teman, entah siapa aja, trust. Cobalah Anda sedikit terbuka. Cobalah meminta feedback, input secara jujur. Ketika Anda mendapatkan input feedback atau view si teman itu kepada Anda, jangan lupa. Ini yang saya sebut kebanyakan dari kita itu lupa, yaitu say thank you. Katakan terima kasih. Karena ini gift yang diberikan oleh seseorang pada Anda. Tolong dong, tell me. Apa sih yang perlu aku improve atau aku develop pada diriku supaya aku di confidence ketika katakanlah di hadapan presentasi atau ketika saya berhubungan dengan seseorang atau ketika saya mau menyampaikan satu makalah. Gimana? Oh, begini. Kelemahanmu atau kekuranganmu atau opportunity untuk development adalah di sini. Take it. Tulis. Taruh di depan kaca atau taruh di depan laptop saya, laptop kita. Untuk kita baik, Aziz, luar biasa, rekan-rekan. Jadi kita dapat satu masukan besar tentang self image untuk di People Skill Theta ini. Tentunya banyak sekali nih untuk tips-tips dari sahabat kita saat di sini, expert di human resources. Karena waktunya terbatas, sesi berikutnya di episode selanjutnya banyak sekali yang akan kita sharing. Maka kita tunggu di episode berikutnya, di episode 2 People Skill Theta. Terima kasih Cak Aziz atas waktunya. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya, Cak Aziz. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.